Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga suara saya bisa Waalaikumsalam terdengar warahmatullahi jelas di wabarakatuh. tempat Bapak Ibu sekalian. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kembali kepada Analog Teacher of Learning yang pada kali ini saya diberikan kesempatan untuk bergabung join kembali kali ketiga untuk meramaikan kegiatan Diklat Pendidikan dan tentunya salah satu upaya untuk memajukan dunia pendidikan di Indonesia kita pada saat ini. Sekali lagi terima kasih dan terima kasih kepada moderator sebelumnya juga saya ucapkan terima kasih, salam kenal kembali kepada Ibu narasumber yang yang pertama dan kedua tadi, Ibu Dr. Faidah Yusuf, Ibu Nurul Faizah SPD MPD, saya dan nanti mungkin Pak Zain Ahmad Fauzi merupakan salah satu rekan saya satu kampus juga. Oke, salam kenal Ibu. Baik, pada kesempatan kali ini sebelumnya di Analog Teacher of Learning pertemuan sebelum-sebelumnya memang saya pernah menyampaikan model-model pembelajaran hasil dari penelitian yang mana dua model sebelumnya itu adalah model yang bisa diimplementasikan pada saat virtual atau Zoom. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan hal yang berbeda. Ini merupakan model gathering model yang mana model ini adalah model lama sebenarnya yang pernah saya lakukan penelitian sejak tahun 2015, 2016 dan sudah saya implementasikan pada saat itu di tempat penelitian saya dan alhamdulillah inovasi model ini bisa berjalan dengan lancar dan dapat meningkatkan hasil belajar pada peserta didik. Nah, apa itu gathering models? Nah, gathering models ini merupakan hasil kombinasi model pembelajaran yaitu group investigation, number head together, dan snowball throwing. Sebelumnya saya salam kenal dulu kepada Bapak Ibu guru semua yang berada dari Sabang sampai Merauke, guru-guru hebat. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang berhadir pada kali ini merupakan salah satu guru terhebat yang ada di penjuru pelosok Indonesia, yang mana pendidikan kita saat ini sangat ingin maju berkembang bersama, yang tentunya di dalam implementasi pendidikan ini tidak lepas dari bagaimana kita menyajikan proses pembelajaran di dalamnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya menawarkan salah satu model hasil kombinasi model lama tapi diinovasi. Apa dasarnya? Dasar dari inovasi model ini, guru itu kan dituntut agar dapat memberikan pengalaman belajar yang baik dan tentunya tuntutan dari kurikulum kita dapat berhasil meningkatkan hasil belajar dan karakter peserta didik nantinya. Mungkin model ini bisa menjadi salah satu alternatif pilihan Bapak Ibu sekalian apabila Bapak Ibu bingung mau mengambil model apa. Sebenarnya model grup investigasi ini berdiri sendiri. Number head together ini model lama juga berdiri sendiri. Snowball throwing juga seperti itu. Hanya saja di sini saya berupaya mengkombinasi, memberikan inovasi yang terbaik, yang mana ketika ketiga model ini bergabung bersama, dia menghasilkan nama model baru yang saya beri nama dengan gathering. Mengapa gathering? Nah, sekarang kita akan mengenal apa itu gathering model. Kita akan menelisik apa saja keunggulan model ini dan bagaimana implementasi gathering model ini. Nah, kata gathering ini sebenarnya saya ambil dari istilah bahasa Inggris dan dari singkatan dari group investigation, number head together, dan snowball throwing. Yang mungkin di telinga Bapak Ibu tidak asing lagi, ini model-model lama tapi dikombinasi. Gathering ini berasal dari bahasa Inggris yang artinya memperoleh, menerima, mendapatkan, dan menyerap. Penyerapan. Sesuai dengan pemaknaan artinya, saya memberi nama gathering ini harapannya dengan Anda menggunakan model gathering ini, peserta didik Anda atau siswa Anda dapat mendapatkan atau memperoleh pengalaman belajar yang baik, bermakna sehingga
hasil pembelajaran pun sesuai dengan yang diharapkan. Mungkin itu sedikit pengenalan kenapa jadi saya beri nama gathering model. Dan kenapa harus 3 model ini? Karena berdasarkan latar belakang awalnya, pada saat kita ingin model ini ternyata sangat cocok diimplementasikan pada zaman sekarang, apalagi pada masa abad 21, yang mana pada masa abad 21 ini yang kita ketahui bersama, kita dituntut untuk berpikir kritis anaknya, kita dituntut untuk menciptakan peserta didik yang mampu berkolaborasi, dan kita juga dituntut untuk menghasilkan peserta didik yang memiliki karakter atau komunikasi yang baik ya. Itu sangat dituntut pada masa sekarang ini yang kita kenal 4C. Nah, dengan model ini mudah-mudahan bisa menjadi salah satu alternatif implementasi model pembelajaran. Hanya saja mungkin saya sampaikan sebelumnya, kelemahan model ini karena model ini lahir sebelum masa pandemi, ini efektifnya digunakan memang tatap muka. Jadi mungkin ini bisa dijadikan salah satu alternatif shaping model jika nanti kita kembali dibuka pendidikan secara tatap muka, walaupun tatap muka terbatas bisa digunakan model ini, karena memang sebelumnya kalau digunakan virtual atau melalui Zoom ini belum efektif secara maksimal. Mungkin bisa beberapa diimplementasikan dan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik masing-masing. Hanya saja yang jauh lebih efektif jika model ini digunakan secara langsung atau tatap muka. Apa model ini? Salah satu inti dari model ini adalah pembelajarannya ini berpusat kepada siswa, sehingga siswa di sini dituntut untuk terlibat aktif, yang mana keaktifan siswa ini merupakan salah satu upaya guru untuk menumbuh kembangkan rasa percaya diri yang dimiliki oleh peserta didik. Kenapa? Karena masa sekarang ini kalau peserta didik kita itu pasif, peserta didiknya kurang aktif, kreatif, itu sangat tidak sesuai dengan kebutuhan zaman kita sekarang ini. Kita sangat dituntut anak itu bisa belajar mandiri dan lain sebagainya. Selain itu, siswa juga dituntut untuk memiliki kemampuan high order thinking skill. High order thinking skill ini sesuai dengan kebutuhan masa abad 21 saat ini. Sehingga Bapak Ibu sekalian, ini bisa menjadi salah satu alasan Bapak Ibu untuk mengambil atau mencoba model ini. Selain itu, pembelajaran ini juga bersifat berbasis masalah, sesuai dengan salah satu latar belakang keperluan dari implementasi pembelajaran abad 21 juga. Ini juga sejalan dengan Merdeka Belajar kita saat ini, semua sudah berbasis berdasarkan masalah isu yang terupdate. Itu yang kita ajak dan kita bawa di dalam pembelajaran. Yang berikutnya adalah secara keseluruhan ketika dikombinasikan model ini dengan penamaan gathering model, ini basis pembelajarannya secara keseluruhan itu sharing session, karena di dalamnya siswa banyak dituntut untuk berkomunikasi, siswa banyak dituntut untuk menggali informasi, siswa juga banyak dituntut untuk mencari sendiri pengetahuan, yang mana di sini guru tetap berperan sebagai fasilitator. Jadi sharing session basisnya dan proses pembelajaran ini sangat bersifat terbuka. Nah, apa keunggulan dari model ini? Di dalam keunggulan model ini, setelah diuji coba di lapangan pada tahun 2015-2016 lalu, pengalaman terbukti bahwasanya pengalaman belajar peserta didik lebih bermakna dan menyenangkan, karena di sini sifatnya lebih fun dari ketiga model ini. Dan berikutnya, peserta didik di sini, Bapak Ibu, dituntut untuk berpikir kritis, kreatif, mandiri, dan tanggung jawab. Ini salah satu kelebihan dari gathering model ini. Dan yang berikutnya adalah melatih pengembangan rasa percaya diri komunikasi. Mengapa tidak? Karena pada model grup investigasi dia dituntut untuk melakukan pembelajaran secara mandiri, dia juga dituntut untuk memiliki rasa percaya diri yang baik, karena pada saat nanti masuk pada sesi penunjukan secara langsung menggunakan number head together, nomor kepala itu, kesiapan peserta didik juga dituntut di dalam implementasi atau pelaksanaan proses pembelajaran ini, sehingga proses komunikasi pun selalu dituntut dalam pembelajaran ini, dan otomatis pembelajaran yang
diharapkan atau berlangsungnya itu bukan hanya teacher center, tapi student center atau student sesama siswa atau guru siswa atau yang lainnya. Sehingga pembelajaran ini lebih bersifat terbuka. Dan berikutnya, keunggulan berikutnya adalah meningkatkan kemampuan kerjasama dan kolaborasi. Bukan hanya tuntutan dari Merdeka Belajar saja, Bapak Ibu, kita kan sekarang sangat dituntut untuk berkolaborasi, berinovasi, yang mana bukan hanya guru-guru, para pengajar di bidang akademisi pun juga dituntut untuk melakukan kolaborasi dalam upaya untuk peningkatan mutu pendidikan. Selain itu, upaya kita sebagai tenaga pendidik pun kita selalu berupaya memberikan inovasi pembelajaran yang terbaik dengan salah satu model ini, yaitu gathering model. Oke, saya lanjut Bapak Ibu. Nah, hanya saja yang namanya model ini pasti memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Kekurangan dari model ini pembelajarannya terkesan ribut. Ya, memang karena semua dituntut untuk berkontribusi di dalam proses pembelajarannya Bapak Ibu sekalian. Yang berikutnya, kekurangan model ini jika terdapat siswa yang belum mampu menguasai materi secara cepat, maka memang akan memiliki keterlambatan. Jadi memang ada tahapan-tahapan yang perlu Bapak Ibu lakukan sebelumnya sebelum melakukan implementasi model ini. Dan tentunya memerlukan alokasi yang lebih banyak. Sekarang kan lima siswa kan? Mohon maaf Ibu, suaranya di unmute. Alokasi yang banyak ini sebenarnya tergantung dengan kecepatan karakteristik peserta didik juga. Kalau memang pada saat anak si A ditunjuk dengan nomor kepala 2, ternyata nomor kepala 2 belum siap, nah itulah mungkin salah satu kelemahannya, sehingga waktu yang diperlukan pun agak molor. Hanya saja mungkin ini bisa dimix dengan kebutuhan atau keperluan peserta Bapak Ibu sekalian Dewan Guru, menyesuaikan materi yang mana yang cocok ketika mau menggunakan atau mengimplementasikan model ini, Bapak Ibu sekalian. Oke, nah setelah kita berbicara kelebihan dan kekurangan, pasti yang kita tanyakan adalah bagaimana Bu cara mengimplementasikannya. Di sini sudah saya sajikan langkah-langkah pembelajaran yang perlu Bapak Ibu lakukan dengan mengimplementasikan gathering models ini. Yang pertama, langkah pertama, guru membagi kelas dalam beberapa kelompok secara heterogen. Setiap siswa dalam setiap kelompok itu mendapatkan nomor kepalanya masing-masing yang sudah dipersiapkan secara matang oleh guru sebelumnya. Nah, selanjutnya langkah kedua, guru bisa menyajikan materi yang akan disajikan, atau biasanya kita kenal di sini guru menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu tentunya, agar arah pembelajaran itu jauh lebih terarah dan terfokus. Nah, selanjutnya guru memanggil ketua kelompok untuk memberikan tugas, yaitu memberikan penjelasan tentang materi. Tiap kelompok mendapatkan satu tugas yang berbeda dengan kelompok yang lainnya setelah dibagikan secara heterogen tadi Bapak Ibu. Nah, langkah keempat yang perlu Bapak Ibu sekalian lakukan adalah panggil ketua kelompok kembali ke kelompoknya masing-masing, kemudian menjelaskan materi yang disampaikan oleh guru kepada temannya. Di sini apa tugas guru? Di sini guru bisa bertindak sebagai fasilitator, bisa memantau perkembangan komunikasi yang telah dilakukan antar kelompok oleh peserta didik. Jadi guru bisa pindah kelompok satu ke kelompok yang lain sebagai salah satu bentuk untuk melihat perkembangan apakah sudah tepat komunikasi yang diberikan ketua kelompok ke kelompok lainnya. Jadi di sini lebih kepada peran guru memantau dan memfasilitasi. Dan langkah kelima yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah masing-masing kelompok membahas materi secara
materi yang sudah ada secara kooperatif yang bersifat penemuan. Jadi selain gathering model ini dituntut untuk mencari informasi, dia juga dituntut untuk bersifat penemuan karena kita melibatkan investigasi di dalamnya. Investigasi di sini merupakan salah satu model yang juga sangat menuntut untuk anak mampu berpikir tingkat tinggi. Sebenarnya bukan harus peserta didik harus yang pintar-pintar semua, tidak, tetapi dengan model ini setidaknya kita bisa melatih peserta didik yang dulunya masih pasif, belum percaya diri. Dengan menggunakan model ini ditunjuk dia akan terlatih bertanggung jawab, bagaimana dia menjawab pertanyaan nantinya, dan bagaimana dia berkomunikasi antar kelompoknya. Nah, langkah ke-6 yang perlu Bapak Ibu lakukan selanjutnya, setelah selesai diskusi kelompok, guru bisa memanggil salah satu nomor siswa sebagai juru bicara kelompok untuk menyampaikan hasil pembahasannya. Jadi di sini adanya tanggung jawab yang harus dimiliki oleh peserta didik atau siswa kita. Sebenarnya model ini bisa diimplementasikan baik itu di sekolah dasar, SMP, SLTA, sekalipun disesuaikan dengan materi atau kebutuhannya masing-masing Bapak Ibu. Nah, kita lanjut. Langkah berikutnya yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah kemudian guru menunjuk nomor lain untuk memberikan tanggapan. Jadi bukan hanya satu nomor Bapak Ibu yang ditunjuk. Setelah itu untuk memberikan upaya dan kesempatan kepada peserta didik yang lain, atau ternyata di dalam kelas Bapak Ibu itu ada siswa yang pasif, kita bisa berikan kesempatan kepada peserta didik tersebut dengan menunjuk nomor di kepalanya tersebut. Nomor yang 2 selanjutnya, misalnya Ibu minta nomor Anton, ada siswa Anton yang pasif, kita tunjuk si Anton dengan menyebutkan nomor kepalanya. Di situ dia merasa dilibatkan Bapak Ibu. Karena peserta didik itu ketika dia merasa dilibatkan, merasa dihargai, itu jauh lebih karena kan apalagi sekolah dasar ya, itu banyak biasanya mungkin Bapak Ibu jauh lebih berpengalaman di lapangan, dia akan jauh lebih bermakna dan dihargai ketika dia diminta tanggung jawab atau diberikan kesempatan. Nah, langkah ke-8, di sini guru memberikan penjelasan secara singkat atau klarifikasi. Nah, di sini bisa menjadi salah satu porsi guru. Nah, porsi guru bisa jauh lebih maksimal di sini. Ada hal-hal yang kurang tepat tadi misalnya, atau ada hal-hal yang kurang pas, atau memang ada clash, misalnya ada satu kelompok dengan, sebenarnya ketika kelompok A dengan kelompok B ini mengutarakan argumennya dengan baik, walaupun dengan maksudnya semangat yang tinggi, itu sebenarnya Anda sudah berhasil memberikan motivasi kepada peserta didik Anda, dan ketika siswa Anda bisa fun mengikuti semua langkah pembelajaran Anda itu, sebenarnya Anda sudah berhasil Bapak Ibu menyajikan pembelajaran yang menyenangkan kepada peserta didik Anda masing-masing. Nah, kita lanjut langkah berikutnya, langkah ke-9, kemudian masing-masing siswa diberikan satu lembar kertas kerja. Menuliskan. Aduh, los 21 soalnya siapa deh? Maaf, suaranya bisa dimasukin dari admin atau IT. Suaranya ganggu. Oke, terima kasih. Mohon kerjasamanya Bapak Ibu. Jangan diganggu. Mungkin admin bisa mengadminkan. Unmute dong, jadi mengganggu. Dari admin aja di-unmute semua. Iya. Oke, terima kasih Bapak Ibu kerjasamanya. Semoga Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Yang langkah ke-9 yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah masing-masing siswa itu diberikan satu lembar kertas kerja. Nah, ini sebenarnya kombinasi dari model snowball throwing kita libatkan di sini. Karena pembelajaran itu yang kita ketahui bersama kan pasti ada yang bosan, itu-itu aja. Nah, di sini kita libatkan model snowball throwing. Diberikan satu lembar kertas kerja untuk menuliskan satu pertanyaan apa saja yang menyangkut materi yang sudah dijelaskan oleh ketua kelompok tadi, atau materi yang sudah didapat selama proses pembelajaran siswa tersebut. Jadi di sini selain kita mau mengetahui sejauh mana pengetahuan yang didapat peserta didik, kita juga melibatkan. Coba dong ada
anak-anak ibu tuliskan satu pertanyaan yang nanti pertanyaan itu dilemparkan secara acak kepada teman-temannya. Di situ kita juga bisa mengetahui seberapa besar pemahaman yang didapat peserta didik atau bahkan mungkin pertanyaan itu sebenarnya yang ditanyakan oleh dia. Nah, di situ Bapak Ibu yang menjadi keunggulan, salah satu keunggulan juga dari implementasi gathering model ini. Nah, itu dilempar. Jadi lempar kertas kerjanya itu nanti dibuat di kayak giniin. Misalnya ada satu pertanyaan sudah dituliskan oleh peserta didik. Jadi silakan peserta didik membuat menjadi seperti bola, seperti kayak gini. Nah, yang mana yang ini nanti akan dilemparkan secara acak, tapi mensiasati masa pandemi saat ini, peserta didik harus stay tetap di tempat duduknya masing-masing. Dia hanya melemparkan ke teman satu, ke teman yang lainnya. Jadi tidak tahu lagi ini bola salju punyanya siapa. Sebenarnya bisa disiasati saja oleh Bapak Ibu guru sekalian, boleh soal ini diberikan nama atau diberikan nama siapa yang membuatnya atau tidak, silahkan. Kalau hanya tujuannya ingin memberikan pembelajaran yang menarik, fun, boleh tidak diberikan nama. Tapi kalau ternyata Ibu mau melihat sejauh mana, Bapak Ibu mau melihat sejauh mana perkembangan pengetahuan yang didapat oleh peserta didik, boleh dikasih nama. Nanti dikembalikan kepada guru untuk dilihat atau dievaluasi, oh ternyata kemampuan anak si A membuat soal seperti ini. Tuh, jadi ada dua alternatif, boleh dipakai menggunakan nama atau tidak. Jadi bola-bola kecil ini nanti dilempar dari satu siswa ke siswa yang lainnya, dan dia harus mengambil, setiap siswa harus mengambil satu bola ini. Dan dia wajib menjawab pertanyaan yang tertera di dalam kertas ini. Jadi dia sudah memiliki tanggung jawab masing-masing, harus menjawab pertanyaan yang ada di dalam kertas ini, baik itu pertanyaan dari teman-temannya sendiri. Nah, seperti itu langkah selanjutnya. Nah, setelah setiap siswa mendapatkan bola salju, satu pertanyaan diberikan kesempatan siswa lain untuk menjawab pertanyaan yang tertulis dalam kertas berbentuk bola tersebut secara bergantian. Nah, untuk salah satu upaya untuk menghemat waktu, misalnya Bapak Ibu kan pasti memiliki data nih siswa-siswa yang mungkin agak rendah atau yang mana, itu Bapak Ibu bisa sesuaikan, bisa menunjuk secara acak. Bapak Ibu mau melihat perkembangan pengetahuan si A, misalnya si anak yang bernama Anita misalnya, silahkan, atau anak yang bernama Anton. Tidak semua juga tidak apa-apa, tapi kalau ternyata waktu yang masih banyak tersisa dan ternyata di dalam kelasnya sedikit, misalnya cuma 10 orang, kan karena pembelajaran kita saat ini nanti kalau tatap muka terbatas, itu bisa saja semua orang wajib menjawab. Kalaupun ternyata tidak sempat menjawab, itu pertanyaan jawaban harus dituliskan di dalam kertas ini. Bisa diberikan nama lagi, oh ternyata yang menjawab tadi pertanyaan si Anton adalah si Anita, seperti itu. Nah, pertanyaan itulah nanti silahkan dikumpulkan, Ibu bisa mengecek bagaimana perkembangan pengetahuan yang didapat. Untuk jumlah pertanyaan cukup satu Bapak Ibu. Kalau waktunya memungkinkan, atau untuk anak SMA silahkan kalau misalnya 2 atau 3 pertanyaan. Kalau ranahnya untuk anak SMA atau SLTA sederajat yang sudah memang kemampuan berpikir tingkat-tingginya jauh lebih teratur dan dia lebih mandiri. Kalau untuk anak sekolah dasar cukup satu Bapak Ibu. Satu pertanyaan, itu pun sudah syukur-syukur anaknya bisa terlibat membuat pertanyaan di dalam pelaksanaan model Anda atau pelaksanaan proses pembelajaran Bapak Ibu sekalian. Nah, sehingga siswa bisa diberikan kesempatan untuk membacakan pertanyaan dan jawaban secara langsung atau dituliskan langsung di kertasnya. Jadi dua alternatif, silahkan disesuaikan dengan alokasi waktu yang tersedia di sekolah Bapak Ibu sekalian. Menjawabkan tertulis dalam kertas berbentuk bola secara bergantian atau disesuaikan. Nah, terakhir langkah selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi terakhir ini kesimpulan memang harus ada ya Bapak Ibu di dalam semua proses pembelajaran. Hanya saja di sini diharapkan yang menyimpulkan itu anak-anak. Jadi
kita sebagai guru itu bisa memfasilitasi saja. Misalnya, Bapak mau dengar dong jawaban dari anak Anton. Silahkan Anton, sekarang Bapak mau dengar jawab kesimpulan hari ini kita belajar apa saja. Misalnya punyanya si Nisa, saya Ibu mau dengar paparan Nisa, hari ini kita belajar apa aja Nisa. Nah, seperti itu boleh. Jadi kita upayakan kesimpulan itu dari peserta didik. Kita hanya mengarahkan agar pemaknaan perolehan pengetahuan itu jauh lebih didapatkan oleh peserta didik Bapak Ibu. Mungkin ini langkah terakhir dalam Gatherings model ini. Sebenarnya Bapak Ibu sendiri nanti bisa masuk ke sesi berikutnya. Mungkin Bapak Ibu bisa memix sendiri. Sebenarnya boleh Bapak Ibu kan sebagai guru memiliki tanggung jawab di kelas masing-masing. Bukan hanya model-model yang tersedia, misalnya problem solving aja. Ibu mix dengan model lain silakan. Selama model itu, selama proses pembelajaran bisa terkendali dengan baik dan ternyata model itu berhasil, itu salah satu penghargaan kan untuk Bapak Ibu. Ternyata Ibu berhasil nih menemukan model baru walaupun model ini adalah model lama yang di-mix dan dikombinasikan dengan model. Dan tentunya ketika Bapak Ibu nanti mengkombinasi model itu yang perlu harus diperhatikan adalah kita lihat dulu kapasitas kelas kita. Kelas kita ini maunya di bawah seperti apa. Apalagi Bapak Ibu sekalian sudah mengetahui karakter kelasnya atau pada saat ini mau meningkatkan tema atau pembelajaran apa, itu juga bisa disesuaikan. Kalau model ini, gathering model ini bisa digunakan semua pembelajaran atau tema. Ini bisa saja mau di IPS, mau di PKN, mau di IPA sekalipun, tapi disesuaikan nanti sub bahasannya yang mana. Kalau matematika mungkin ambil pada bagian ketika kalau matematika Bapak Ibu harus menjelaskan dulu sebelumnya, karena memang matematika itu kan lebih berpikirnya lebih jelas dan kita harus mengarahkan dulu kepada peserta didik, baru kita masuk ke model ini. Seperti itu mungkin Bapak Ibu dari saya. Saya tidak banyak, singkat saja. Kalau nanti ada hal-hal yang ditanyakan, silakan. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan dari saya pribadi, saya mohon maaf. Salam sehat selalu. Mungkin satu pantun penutup untuk Bapak Ibu sekalian. Lampu mati tak ada cahaya, pakai baju keliru celana, ini hanya presentasi saya, materi yang banyak ada di luar sana. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa mengambil materi dan ilmu dari manapun. Ini hanya sedikit saja info yang saya dapatkan sebelumnya. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri, saya Diani Ayu Pratiwi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan dan sukses selalu Bapak Ibu. Terima kasih.